Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kali ini di hari Kamis 21 Mei 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku yang di nomor 168, baitnya yang kelima. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Demikianlah firman Tuhan. Bagian firman Tuhan hari ini adalah apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat yang digembalakannya. Sebagai seorang gembala, Rasul Yohanes menulis dengan nada yang penuh kasih dan kelembutan, seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Karena itu, ia memanggil mereka dengan sebutan anak-anakku. Sebuah ungkapan yang menunjukkan kedekatan, perhatian, dan kasih seorang bapa rohani kepada anak-anaknya. Demikianlah juga relasi kita sesungguhnya dengan Allah. Firman Tuhan hari ini tentu juga adalah sapaan kasih dari Bapa kita kepada kita, orang-orang atau umat yang dikasihinya. Ia menyebut kita sebagai anak-anak dan menyapa kita dengan penuh kelemah lembutan, bukan menghakimi. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini adalah juga ingin mengingatkan kepada kita bahwa apa yang Tuhan inginkan kepada kita adalah supaya kita juga tidak berbuat dosa. Itulah yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes sebagai sang gembala kepada anak-anaknya atau kepada umat yang digembalakannya. Aku menuliskan hal-hal ini kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Itulah kerinduan Tuhan juga kepada kita. Tuhan rindu agar setiap orang percaya yang menerima firman-Nya meninggalkan kehidupan lama yang penuh dosa dan belajar hidup dalam kebenaran. Dosa bukan sesuatu yang seharusnya dianggap biasa, karena dosa menjauhkan hati manusia, hati kita
dari persekutuan yang intim dengan Allah, Sang Bapa kita. Oleh sebab itu, kita orang percaya dipanggil untuk berjaga-jaga, menjaga hati kita agar terus berada dalam kekudusan dan menghindari dosa. Namun Rasul Yohanes juga memahami kenyataan bahwa manusia atau umat gembalaannya memiliki kelemahan dan masih bisa jatuh ke dalam dosa. Karena itu sang Rasul menyelanjutkan dengan penghiburan yang penuh harapan. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kalimat ini memperlihatkan kasih karunia Allah yang begitu besar kepada umatnya. Tuhan tidak menutup mata terhadap dosa, tapi Ia juga tidak meninggalkan umat saat mereka gagal. Dan sapaan inilah juga yang diberikan Bapa kepada kita, yaitu bahwa ketika kita dalam kelemahan kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara yang diberikan oleh Bapa kepada kita, yaitu Yesus Kristus yang adil, pengantara kita kepada Bapa yang penuh kekudusan itu. Dan inilah yang menjadi penghiburan bagi kita orang-orang yang masih dalam kelemahan, yang bisa berbuat dosa, jatuh ke dalam pelanggaran yang dilarang oleh Allah. Bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib telah menjadi dasar pengampunan bagi setiap kita yang datang kepadanya dengan pertobatan yang tulus. Ini berarti ketika kita orang percaya jatuh ke dalam dosa, maka kita tidak perlu lari menjauh dari Tuhan karena rasa malu atau putus asa. Sebaliknya, mereka atau kita yang jatuh dalam dosa dapat datang kembali kepadanya, mengaku dosa, dan menerima pemulihan. Kasih karunia Kristus yang adil tidak mendorong manusia untuk dihukum, tapi justru membangkitkan orang berdosa kepada anugerah yang membuatnya hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan hari ini juga memperlihatkan kepada kita keseimbangan rohani yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya dipanggil untuk membenci dosa dan berjuang hidup benar, tetapi pada saat yang sama juga diajar untuk tidak kehilangan harapan ketika jatuh ke dalam dosa. Kekudusan bukan berarti hidup tanpa pernah gagal, melainkan hidup dengan hati yang terus mau dibentuk dan dikoreksi oleh kasih karunia Tuhan. Karena itu, ketika kita menyadari dosa, respon yang benar bukanlah menyembunyikan diri daripada hadapan Allah, melainkan datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Dengan demikian, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan dua hal. Tidak bermain-main dengan dosa, namun juga tidak putus asa saat jatuh dalam dosa. Kita memiliki perantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita yang adil, yang bersedia memberikan anugerah pengampunannya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi pengantara kami kepadamu, yang menghapuskan segala dosa kami, sehingga kami yang berusaha untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Ketika kami jatuh, kami tidak perlu putus asa, sebab Engkau telah memberikan anak-Mu menjadi pengantara kami. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.